Jarang dikit udah diramati padahal mah. Udah selesai. Teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Sebelum ke himpunan, kita perkenalan dulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kuratayuni. Perkenalkan, nama saya Amanda Nasional Binaya. Sebelum ke materi, ada tujuan pembelajaran dulu untuk hari ini. Yang pertama sebagai pemenuhan UAS saya. Yang kedua itu supaya kita tahu apa itu himpunan. Nah, yang pertama itu konsep himpunan. Ada yang tahu nggak himpunan itu apa? Himpunan kumpulan suatu objek, Kelompok. kumpulan. Jadi himpunan itu adalah kumpulan suatu objek atau benda yang terdefinisi secara jelas. Contohnya itu kumpulan binatang berkaki 4 itu termasuk himpunan. Karena kenapa? Kemudian, nah kalau misalkan saya kasih contoh kumpulan laki-laki ganteng di kelas, termasuk himpunan atau bukan? Himpunan. Himpunan atau bukan? Bukan. Gini deh, saya tanya, kalau menurut Rahma, laki-laki yang ganteng yang kayak gimana? Yang kayak pacar aku. Yang kayak gimana yang ganteng menurut Rahma? Yang sopan, yang baik, Yang rapi. Kalau menurut Manda, yang ganteng tuh yang kayak gimana sih? Yang rapi. Rajin sholat. Itu kan beda-beda tuh. Jadi kenapa bisa disebut bukan himpunan itu karena kan setiap orang pendapatnya berbeda. Sedangkan definisi dari himpunan itu kan terdefinisi secara jelas. Ada yang bisa disebutin lagi nggak contoh yang termasuk himpunan? Merupakan himpunan. Contohnya buah berwarna dari huruf M. Tuh ada nggak yang berawal dari huruf M? Contohnya apa? Contohnya melon, mangga, manggis. Berarti itu kan ada gitu ya. Terus yang bukan himpunan, Kumpulan makanan lezat di kantin. pinter. Ini udah berapa kali tentang himpunan. Kita lanjut ke penulisan himpunan aja ya. Penulisan himpunan itu diawali dengan tanda seperti ini. disebut tanda apa sih? Tanda kurung ya. Kurung kurawal. Himpunan juga kan bisa kurung kurawal atau dan diawali dengan sama dengan dalam penulisan. Kemudian ini kan penulisan Awal himpunan, selanjutnya nama himpunannya. Nama himpunan itu biasanya diawali dengan huruf kapital. Wajib kapital. Sedangkan untuk anggotanya itu biasa ditulis dengan huruf kecil. Kemudian jarak antara setiap anggotanya itu dipisahkan dengan koma. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk memakai kurung kurawal. Sekarang saya tanya, bisa nggak kalau misalnya pakai selain angka dan huruf? Bisa. Oke, pinter. Contohnya, misal kita punya himpunan B, itu ada misalnya harimau, kucing, buaya. Jadi, kita itu secara tidak langsung sudah masuk ke cara penyebutan himpunan. Yang pertama ini dengan cara menyebutkan anggotanya. Nah, ini kan ada A, B, C, D, E. Itu anggotanya. Kemudian yang kedua tadi itu himpunan dengan menggunakan kata-kata. Jadi tidak hanya simbol gitu. Yang selanjutnya itu dengan notasi pembentuk himpunan. Tetapi dengan cara yang ini tuh jarang digunakan. Contoh, himpunan A
anggotanya ada X. Anggota X lebih kecil dari 4, di mana X merupakan anggota bilangan asli. Terlihatnya seperti ini, gimana? Pusing. Oke, nggak apa-apa karena ini jarang digunakan, jadi ya masih bingung. Jadi kita gunakan yang cara 1 dan 2 aja ya. Tapi bentar, mana nih penghapus? Saya hapus ya karena sudah paham. Oke, selanjutnya kita ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu lambangnya O, tapi dicoret. Seperti ini. Kenapa dikatakan himpunan kosong? Karena tidak terdefinisi secara jelas atau nggak ada gitu anggotanya. Nah, contohnya itu himpunan A, kumpulan buah dengan awalan huruf Z. Nah, kira-kira di kehidupan kita ada nggak sih buah yang berawalan huruf Z? Tidak ada kan? Jadi seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan kosong karena ya tidak ada itu buah yang berawalan huruf Z di kehidupan kita. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Seperti ini nih. A dikatakan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen di A ada di B. Contoh, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8. Himpunan B yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Himpunan C 4, 6, 8. Kita tulis di sini B titik-titik A, kemudian C titik-titik B. Nah, kira-kira himpunan B titik-titik A titik-titiknya tuh kita isi apa? Apakah tanda baca atau apa? Nah, kita lihat lagi nih. Himpunan B, anggotanya masuk gak ke himpunan A? Masuk kan? Karena kalau dilihat semua anggota B ada di A. Maka kita tulis bahwa himpunan B merupakan himpunan A. Selanjutnya yang C, termasuk ke himpunan B bukan? C merupakan himpunan B karena elemen di C ada di elemen himpunan B. Selanjutnya himpunan A merupakan himpunan C bukan? Himpunan A merupakan himpunan B bukan? Himpunan A bukan merupakan himpunan B karena anggota himpunan A, semua anggota himpunan A tidak ada di himpunan B. Maka kita tuliskan dengan tanda C dicoret. Gimana? Bisa dimengerti atau ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya hapus dan kita lanjut ke materi berikutnya. Anggota himpunan. Anggota himpunan lambangnya. Anggota himpunan itu lambangnya E. Kalau yang bukan himpunan, E dicoret. Contoh. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 5 titik-titik A, 2 titik-titik A. Nah, Angka 5 termasuk anggota himpunan bukan? Bukan karena tidak ada. Jadi lambangnya E dicoret. Sedangkan untuk 2 termasuk anggota himpunan seperti ini. kalau dengan huruf juga sama. Seperti ini contohnya. Himpunan A anggotanya L, O, V, E, dan D. Nah, kalau K termasuk anggota himpunan bukan? Bukan. Good job. Betul ya. K bukan anggota himpunan A karena ya tidak ada huruf K di dalam himpunan A. Begitu. Kita lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang mencakup semua anggota yang dibicarakan. Nah, lambang itu huruf S. S besar. Contohnya, misalkan anggotanya ada
buaya, kucing, sama gajah. Nah, semestanya kira-kira apa? Hewan. Hewan, betul. Ada lagi nggak? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi himpunan semesta itu yang membicarakan semua anggotanya, baik itu mau berupa kata-kata atau angka. Oke, bisa dimengerti. Kita langsung ke diagram Venn. Diagram Venn. Contoh contohnya ada ya. Contoh, kita punya himpunan A. Anggotanya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6, sama 7. Semua anggotanya itu ada 9. Nah, untuk menggambar diagram Venn, yang pertama itu kita buat persegi panjang terlebih dahulu, kemudian di pojok kiri itu kita kasih huruf S, yaitu untuk menandakan semestanya. Kita lihat nih, di himpunan B dan A ada yang sama nggak angkanya? Ada, yaitu 3 dan 4. Karena di kedua himpunan itu ada yang sama angkanya, maka lingkaran dia adalah beririsan. Di atasnya kita kasih tanda A dan B seperti ini. Oke, yang sama aja kita simpan di tengah. Berarti himpunan A anggotanya ada 1 dan 2. 3 dan 4 tidak perlu dituliskan kembali karena sudah termasuk ke dalam irisan. Nah, untuk anggota himpunan B pun sama. 3 dan 4 tidak perlu tuliskan. Dan angka 8 juga 9 karena tidak masuk ke dalam lingkaran, kita simpan di luar lingkaran, tetapi masih dalam satu semesta yang sama, yaitu di sini 8 dan 9. Seperti itu. Contoh lain, misalkan semestanya itu A, B, C, D, E, F, G. Himpunan A-nya A, B, C, D, E. Himpunan B-nya ada C, D, sama E. Nah, kita lihat kan semestanya itu ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ada yang sama gak nih di himpunan A sama B-nya? Ada, yaitu C, D, dan E. Untuk lingkarannya tidak hanya bulat seperti tadi, tetapi bisa ada juga seperti ini. Ada lingkaran kecil di dalam, lingkaran luar yang sedikit lebih besar. Nah, kita lihat ini di sini B, di sini A. Yang samanya itu ada C, D, sama E. Nah, di luar ini ada A sama B. F sama G-nya belum masuk lingkaran, kita simpan di luar lingkaran, tapi masih di dalam semestanya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh yang lainnya, kita punya semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya itu
1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya ada 6, 7, 8, 9. Kira-kira bentuk diagram ini seperti apa kalau kayak gini? Di himpunan A dan B-nya nggak ada yang sama, berarti lingkarannya menyatu atau berpisah? Berpisah. Kita kalau berpisah Karena tidak ada yang sama, jadi kita masing-masing lingkaran itu masing-masing himpunan. Nah, di himpunan A itu berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitupun di himpunan B. bisa dimengerti ya? Tadi kan ini sudah nih diagram Venn, di dalam diagram Venn itu tuh ada irisan, ada selisih. Dalam operasi himpunan itu ada yang dinamakan dengan irisan. Ya, irisan atau an, yaitu lambangnya huruf seperti huruf N. Kemudian ada gabungan, bu, berarti lambangnya itu seperti huruf U. Selanjutnya ada selisih. Nah, selisih itu lambangnya min atau gitu negatif. Contoh, kita gambar dulu diagramnya, perseginya dahulu. Selanjutnya kita tentukan dulu S-nya. S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira diagramnya bakal gimana? Berpisah atau bersatu? Untuk lingkarannya bersatu. Lingkarannya bersatu. Kita kasih ciri dulu, ini A, ini B. Kemudian kita lihat ada yang sama di himpunan A dan B. Ada, yaitu 3 dan 4. Nah, kita simpan di tengah-tengah ini atau irisannya. Selanjutnya itu untuk gabungan. Nah, gabungan itu semua anggotanya, semua anggota dari himpunan A dan B. Nah, berarti himpunan A gabung himpunan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 7. Selanjutnya itu selisih. Selisih itu adalah pengurangan himpunan yang ada di A, atau kita kurang itu himpunan yang samanya. Maka himpunan A selisih dengan himpunan B itu ada 1 dan 2. 3 dan 4-nya tidak dimasukkan ke selisih karena kan ada di keduanya atau sudah beririsan. Nah, untuk himpunan B selisih A berarti itu ada 5, 6, dan 7.
dalam operasi himpunan ini juga ada satu lagi komplement, yaitu bentuknya kuadrat C, bukan C-nya ada 2 tapi C-nya di atas gitu. Jadi komplement itu tuh selain anggota himpunan itu. Nah, misalnya A komplement berarti yang selain ada di A itu termasuk komplement A. Himpunan A itu kan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, A komplemennya itu berarti 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ngerti. Dan tadi soal biasa ya. Kalau soal cerita gimana? Bisa lihat di contoh soal ya. Ada 20 anak. 20 anak suka basket. 31 anak suka voli. Dan 15 anak suka keduanya. Nah, untuk menggambarkan diagram itu kita fokus ke yang suka keduanya dulu. Tadi kan yang diketahuinya ada 20 anak yang suka basket, 31 anak suka voli, dan 15 anak yang suka keduanya. Kita lambangkan dulu aja ya, basket itu B, kemudian voli itu V, dan 15 anak itu suka keduanya itu SK. Basket ada 20 dikurangi 15. 5. Yang voli 16. Nah, setelah diketahui ini, kita tinggal jumlahkan. 5 ditambah 15 tambah 16 sama dengan 36. Oke. Soal berikutnya. Coba. Soal berikutnya yang diketahui siswanya ada 40. 25 anak suka nari. Nari 25. Kemudian yang suka Keduanya 10. yang suka olahraga ada 15. Nah, yang ditanyakannya yang Tidak suka yang tidak suka, karena ini ada yang suka keduanya berarti masih beririsan. Jadi yang ditanyakan itu kan yang di sini yang tidak suka keduanya. Kita tulis lagi ini ya, olahraga yang suka keduanya ada 10. Yang suka nari 25 dikurang 10 15. Kemudian yang 15 kurang 10 5. Nah, tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah berapa supaya hasilnya 40, karena ya siswanya ada 40. Berapa? 30 ditambah 10 sama 40. Jadi siswa yang tidak suka keduanya ada 10 orang. Berarti di sini kita tulis 10. Seperti itu. Mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Selanjutnya ya.
Bagaimana kalau ditanyanya selisih? Nah, jawaban itu contohnya ada di soal nomor 3. Siswa kelas 8C ada 36. 5 anak tidak suka berenang dan nari. 25 anak suka nari, 10 anak suka keduanya. Maka berapakah anak yang suka berenang? Caranya masih sama seperti yang tadi, kita fokus ke yang suka keduanya. Itu ada 10 anak, maka lingkarannya itu beririsan. Jangan lupa di atasnya kita kasih tanda ini suka nari dan ini suka berenang. Yang ditanyakannya selisih, maka sebelah himpunan B yang belum diketahui. Dan yang tidak suka berenang dan nari itu ada 5. Kita tulis 5 di luar lingkaran, tetapi masih di dalam semesta. Nah, selanjutnya 10 anak yang suka keduanya, berarti di dalam irisan ada 10. Selanjutnya karena karena berenang belum diketahui, kita tulis yang suka nari. Suka nari ada 25 anak. Nah, 25 anak dikurangi yang irisan 10. Jadi 15. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan sama dengan 36 anak totalnya. Nah, yang diketahuinya tadi ada 15 ditambah 10 ditambah 5 ditambah berapa yang hasilnya 36. Berarti ditambah 6. Jadi anak yang suka berenang ada 6 orang. Kita langsung lanjut saja ya. Nanti saya hapus. Selanjutnya kalau ditanya irisan. Nah, irisan itu kan yang ada di tengah tadi, yang ada di keduanya. Nah, jadi tadi siswanya itu ada 30. Kemudian 5 anak tidak suka voli dan basket. 19 anak suka voli, 15 anak suka basket. Nah, berapa siswa yang suka keduanya? Kalau begitu kita tinggal tulis aja. Total anak itu ada 30. Kemudian yang diketahuinya 5 ditambah 19 ditambah 15 dikurang berapa? Yang hasilnya 30 anak. Kenapa dikurang? Karena kan itu tuh untuk mengetahui siswa yang suka keduanya atau irisannya. Jadi berapa nih teman-teman? 39 dikurang 9 sama dengan 30 anak. Jadi siswa yang suka keduanya itu ada 9 orang. Seperti itu. Coba kalian lihat dulu file yang saya kirim, itu ada latihan soal, silahkan kerjakan terlebih dahulu.
Kalau sudah selesai, ada yang mau coba ngerjain di depan nggak? Ada 10 soal, bisa 5 menit. Mau yang nomor 7, 8, 9, 10. Bebas. Mau nomor 7, 8, 9, 10. Ini ada jawaban. Hasilnya tadi di selanjutnya, Dama mau coba nomor 10 atau nomor 9 aja. Oke, Rahma sudah mengerti ya. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Sekarang sudah pada mengerti kan ya tentang himpunan dan jenis-jenis himpunan, cara pengoperasiannya. Sudah selesai untuk hari ini. Ada yang mau menyimpulkan dulu nggak tentang Kesimpulannya adalah himpunan adalah kumpulan suatu benda atau objek yang terdefinisi secara jelas. Jadi di himpunan itu kan kumpulan suatu objek yang terdefinisi secara jelas dan ada bukunya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis himpunan juga tadi sudah kita belajar. Soal ceritanya juga. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita bisa tahu tentang himpunan lebih dalam lagi. Karena sudah paham semuanya, kita tutup aja kelas hari ini. Boleh beres-beres. Sebelum pulang berdoa dulu. Berdoa dipimpin. Sebelum pulang mari kita berada di dalam hati. Terima kasih semuanya. Kalian hebat.